Oke, baik. Eh, Mungkin kita langsung mulai aja ya, Mas Riki. Mungkin teman-teman nanti biar menyusul aja. Itu peserta yang lain biar menyusul aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes tes. Suaraku kurang ora. Ya, kedengaran, kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Riki, dengeran nggak suaranya? Balikin yang TV malahan. Iya, Ya saya apa-apa. Wis apa-apa. Seperti suara niki ki halo, ono to. halo, halo, Halo halo. kedengeran nggak? Ono to suaranya. Ya, ya, ya. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri diskusi kita, yaitu diskusi sejarah spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita adalah tentang eh, profetik dalam surat kabar Medan Muslimin, ataupun selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Mas Rifki Arya Pramadana. Mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah ya, waktu dan tempat. Langsung kami persilahkan pada Mas Rifki. Monggo, Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya apa namanya lampiran sumbernya. Kelihatan, Mas, kelihatan, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Baik, jadi di sini saya kenapa mengambil apa namanya keprofetikan ya di dalam surat kabar ini. Ini sebenarnya sebuah spin-off dari skripsi saya. Jadi bukan apa namanya menyeluruh tentang skripsi saya tentang pemikiran, tapi ini sebuah cuplikan bagaimana medan dakwah yang dilalui oleh Koran Medan Muslimin gitu, melalui kitab-kitab yang di apa ya dibuat lebih akademis dan lebih bisa diterima oleh akademisi saat ini yang bermuat tentang bukunya Kunto Wijoyo ya, yakni Maklumat Sastra Profetik. Nanti di sini saya akan menjelaskan asal muasal mengapa apa namanya dakwah ini waktu apa namanya pada masa pergerakan, dan juga mengapa juga saya tertarik dengan hal ini ya. Hal ini apa namanya terindikasi karena background saya adalah mahasiswa abadi gitu. Baik, jadi begini, bagaimana kita memandang sebuah ilmu sejarah dalam konsep profetik dalam masalah sosial Indonesia. Nah, ini kebetulan juga banyak meneliti dan juga kisah-kisah mengenai tentang bagaimana muatan-muatan espinologi dari strukturalisme transendental gitu dalam konsep umat terbaik gitu. Dan juga lantas kenapa dalam dunia pergerakan mahasiswa ini kita memahami konsep dunia saat ini apakah masih dibutuhkan sistem pergerakan ini gitu kan. Maksudnya mahasiswa Islam saat ini kan mengalami pemunduran gitu kan dalam kaderisasi dan juga penanaman moral gitu. Dan bagaimana kita astagfirullahaladzim. Bagaimana kita mendalami sebuah proses untuk apa namanya, ya Allah, udah lanjut aja. Bila kita sadari dalam dunia pergerakan mahasiswa saat ini yang sedang digaungkan dari awal berdirinya, yakni mahasiswa Islam, mahasiswa himpunan mahasiswa Islam, yakni HMI pada 1947 oleh kawan-kawan di Jogja hingga masa reformasi gitu. Maka kita tidak lepas dalam program kaderisasi, lantas bagaimana hal ini tercipta? Apakah dakwah dalam masjid kampus atau gerakan bawah tanah? Di saat krisis dunia akademisi dalam pergerakan, maksudnya tema-tema pergerakan saat ini, kita mengalami pembatasan gitu tentang hal-hal tema pergerakan gitu, karena mungkin di tahun 80 90 ini mengalami terlalu overload gitu mengenai pembahasan pergerakan, pemikiran dan lain-lain gitu.
apakah hal ini masih relevan gitu untuk kita pelajari hingga saat ini. Dan ini juga mendedikasikan saya kepada skripsi saya, apakah hal ini nih masih otentik untuk saat ini gitu. Nah, ini akan dijelaskan, maka nanti akan saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan dan juga bagaimana seluruh aliran jaringan mahasiswa Islam ini merujuk pada banyak sekali kitab-kitab yang sangat fenomenal yang terutama dibawa oleh Muhammad Abduh, yakni tentang nasionalisme dan kebangsaan, dan akan ditransformasikan menjadi bagaimana nilai gerak Islam gitu pada masa pergerakan. Jadi di kaderisasi mahasiswa pasti akan menemukan tentang tema-tema seperti ini, entah itu mantuba dalam profetik, terus juga di HMI menggunakan NDP dari bukunya Cak Nur gitu. Dan ini akan terafiliasi dengan terkaderisasi dengan ketika penaikan jenjang gitu dari LK1, LK2, LK3 dan lain sebagainya gitu. Dan dalam keprofetikan ini maka kita diwajibkan adalah membaca dan memahami apa esensi yang ada di sekitar kita, di negeri kita gitu. Dalam muatan karya maklumat sastra profetik karya Kunto Wijoyo sebagai bapak sejarah urutan kedua, yang pertama Bapak Sartono Kartodirjo, mohon maaf. Saya langsung saja pada intinya. Yang pertama yakni dalam muatan epistemologi strukturalisme transendental, yakni konsep tentang umat terbaik, chosen people. Umat Islam akan menjadi umat terbaik, khairum ummah, dengan syarat mengerjakan 3 hal sebagaimana disebutnya oleh ayatnya saya lupa tulis. Dalam konsep A Chosen One dalam ayat Al-Baqarah ayat ke-34 apa 35, saya agak lupa juga. Jadi di situ disebutkan bahwasanya sosok khalifah manusia diceritakan sebagai pemimpin, yakni khalifah gitu. Dan ini diperkuat juga, tapi berbeda dengan konsepnya yang ada di people of Judaism, yaitu orang-orang Yahudi gitu yang mengaplikan realisme. Sedangkan konsep umat terbaik dari Islam berupa sebuah tantangan untuk bekerja lebih keras ke arah aktivisme sejarah. Dan ini saya perlihatkan dengan koran yang saya punya ya. Jadi di sini maaf. Jadi di sini banyak menguat tentang pada tema muatan pertama ini ya. Seperti ini. Maaf. Di atas dunia ini adalah bermacam-macam agama. Sekalian mendengarkan jalan kebaikan kepada sekalian selanjutnya. Ini masih dalam tema pertama yang saya jelaskan tadi mengenai khairum ummah. Jadi lanjut saja langsung ke kaidah kedua, yakni kaidah sastra sebagai ibadah, yakni setelah kita menerima akal sehat kita dari ayat tersebut bahwasanya kita adalah sebuah orang yang terpilih dan juga kita sebagai pemimpin di bumi ini, kita harus bisa menerima secara akal sehat terhadap
atas keesaan dan kitab suci yang telah diturunkan kepada kita. Dan kita harus cerdas dalam penerimaan itu, dan kita ketika kita sudah memahami esensi dalam di dalam tubuh tubuh keislaman ini, maka kita harus melaksanakan secara kafah, yakni tunduk dan sujud secara strukturalisme atau keutuhan dalam berislam. Jadi jadi ketika kita raga kita sholat, maka hati kita juga sholat gitu. Bukan berarti ketika kita seperti ini, hati kita sholat, itu nggak bisa. Jadi harus batin kita, raga kita, pikiran kita harus tunduk kepada Sang Pencipta. Ya. Lantas bagaimana ketika kita berislam, namun jadi ada paham totalitarisme, paham materialistik, yakni jadi ada sebuah pertanyaan gini. Lantas bagaimana ketika berislam, namun Tuhan saja totalitaris? Apakah Islam itu palsu? Gitu. Ya, ini diteriakin oleh Haji Misbah pada pimpinan Muhammadiyah. Gitu. Karena Muhammadiyah waktu 1923 tidak mau melakukan revolusioner gitu. Bahwasanya Haji Misbah ini menginginkan hal-hal yang revolusioner gitu. Dan ini terverifikasi di halaman ini hingga maaf mana ya? Sebentar saya cari. Ini dia. Hingga Jizbah ini di-bredel gitu karena penutupan di surat kabar gitu kan. Nah, pada masa lanjut aja karena dia revolusioner tadi. Ya seperti gerakan komunis yang ditawarkan oleh Dr. Cipto Mangkusumo dan juga ya itu. Apakah kesadaran berketuhanan itu kurang pas? Dalam memasuki Islam secara kafah, maka kesadaran ketuhanan harus dimuatkan atas kesadaran kemanusiaan. Adalah dalam pandangan Muhammad Iqbal bahwasanya agama itu adalah amal gitu. Terus yang ketiga, keterkaitan antara kesadaran, yakni sebagaimana seorang manusia memiliki kepekaan dasar pada sosial terkait pada dirinya, masalah manusia yang dimuat pada Quran surat An-Nisa, yakni membahas tentang hablum minannas dan selanjutnya hablum minallah gitu kan, yakni tantangan zaman, bahwasanya kita ketika melakukan sosial gitu kan, maka kita akan menemukan sebuah suatu masalah baru gitu, karena ketika kita memiliki sebuah astagfirullahaladzim, maaf. Oh iya, lanjut. Poin ketiga. Jadi mohon maaf tadi saya agak ngeblank. Baik. Namun dalam tantangan zaman saat ini, kita menghadapi sebuah tantangan zaman gitu dalam proses berpendidikan. Gitu. Jadi ketika kita kuliah, terus juga realisme setelah pasca kuliah, kita mendapatkan sebuah ide-ide yang baru kita dapatkan setelah pasca kampus ataupun masa kampus itu, yakni bisa jadi materialisme, kapitalisme, individualisme, liberalisme dan lain-lain gitu. Lantas bagaimana kita menyikapi hal ini gitu? Nah ini termuat pada
nomor 4 ya, yakni etika profetik. Etika profetik. Ayat yang berbunyi ini berlaku yakni untuk siapa saja, baik itu individu, baik itu orang awam, ahli atau super ahli, baik itu atau lembaga ilmu, universitas, ormas, orsospol maupun kolektivitas seperti jamaah, jemaat, umat, kelompok masyarakat dan lain-lain harus mengamalkan Islam secara kafah. Dan ada ayat juga yang berbunyi yaitu mal amar bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, nahy al munkar, mencegah kejelekan, al iman bi Allah, beriman kepada Allah. Ketiga hal ini adalah unsur yang tak terpisahkan. Selanjutnya liberasi, yakni kekuatan dari eksternal yang menggunakan cara kolonialisme dan agresor yang lemah, juga menggunakan kekuatan-kekuatan kapitalisme. Nah, ini pada masa pergerakan. Nah, kita ini disebut oleh gerakan-gerakan kolonialisme yang merugikan rakyat gitu. Jadi seperti yang pada dimuat pada koran gitu. Dalam uh, dalam persidangan Voklat atau Dewan Rakyat bla 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 dan ini. Jadi ketika kita menjalankan syariat secara kafah, maka kita harus bisa memberikan sebuah intrik ini loh. Kita bisa memberikan sebuah yang pada nomor 4 tadi, yakni uh, etika profetik, yaitu ini ada cara kenabian dia itu apa, yaitu ke uh, kembali kepada dalam Rasul namanya siapa Madaniyah. Jadi cara-cara Madaniyah pada kota Madinah gitu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi ini loh, ada cara Islam yang pas gitu kan. Dan bagaimana kita tidak menyengsarakan rakyat gitu kan, bisa mensejahterakan juga gitu. Jadi intrik-intrik kolonialisme ini tidak tidak mem, tidak menguntungkan banyak pihak gitu, tapi justru menguntungkan beberapa pihak gitu. Ya, seperti ini. Selanjutnya tentang tradensi, yakni kesadaran atas ketuhanan dalam permasalahan masyarakat baik masa postmodern. Tadi tradensi ini yaitu kita sebagai insan harus ketika kita sudah memahami jadi intrik-intrik yang dari semua yang saya sebutkan tadi, dari epistemologi, strukturalisme, terus juga kaidah sastra, terus juga keterkaitan antar kesadaran, etika profetik. Nah, ini akan dikuatkan lagi pada tradensi gitu kan. Yaitu yakni kesadaran atas ketuhanan dalam permasalahan masyarakat, baik masa postmodern saat ini atau masa pergerakan pada masa Islam gitu. Dan ini sangat relevan sebenarnya, sangat relevan pada kondisi yang mencekam saat ini gitu. Atau mungkin mencekam pada saat itu juga. Jadi sebenarnya kita tuh pada pada intinya itu kita mempunyai rasa yang sama gitu dengan orang-orang yang sebelum kita gitu. Pasti nggak akan lepas dari itu. Dan agama itu masih relevan sebab suatu kesadaran terhadap diri manusia dalam hamba ini akan memuat seperti kandungan sufisme, yakni khauf, rasa takut, roja, berharap, tawakal adalah pasrah, dan nerimo ingkang pandu gitu kehadiran Tuhan. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, bisa langsung memberikan pertanyaan.
Baik, terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya tadi yang eh, cukup bagus ya tadi ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo kami persilakan kepada peserta untuk Jadi, bertanya. Monggo. astagfirullah, ngeblank. Ya, Monggo Mbak. halo, selamat sore semuanya. Rifki, sehat semuanya ya. Aku mau izin Alhamdulillah. tanya nih, satu aja ya. Maaf kalau agak berisik bunyi odong-odong, soalnya sambil nemenin keponakanku pada naik odong-odong. Ya, jadi aku mau nanya satu aja Mas Rifki, gimana sih Haji Misbah selaku pengelola Medan Muslimin, khususnya terkait sikapnya dalam penerapan pemahamannya yang bercampur dengan komunisme, Mas Rifki, di mana paham komunis itu yang kita ketahui ya sempat berkonflik dalam beberapa hal dengan Islam. Terus gimana sih pandangan dari Fetik Haji Misbah ini akan hal tersebut meninjau dari surat kabar Medan Muslimin, mengingat sebelumnya Haji Misbah ini sangat vokal ya dalam membela Islam, khususnya jika kita melihat dari surat kabar Sarot apa namanya Sarotomo, Islam Ya, Sarto. bergerak Jawi, termaksud Jawi Sworo. iya. Jawi Oh ya. Sworo. Jadi Soro, termaksud Medan Muslimin itu sendiri. Misalnya ketika membela munculnya narasi surat kabar Jawi Soro yang sempat menghina Nabi Muhammad. Kurang lebih begitu pertanyaan aku, Mas Rifki, bisa dipahami? Baik, baik. Jadi Monggo langsung dijawab Mas mengapa? Rifki. Oh, baik, baik. Oke. Jadi alasannya tuh sebenarnya begini, Mbak Ana. Jadi itu Haji Misbah ini dia tuh sikapnya tuh menabung emosi sebenarnya. Jadi kayak apa namanya, dia tuh rasa-rasanya tuh dia tuh kayak nggak suka dengan syariat Islam pada 1916 gitu kan. Yang dimana itu apa namanya, Cokro Aminoto tuh dia terlalu menye-menye gitu kepada pemerintahan Hindia Belanda gitu. Jadi kenapa ini terjadi ya? Kayak misalkan si Cokro Aminoto hadir dalam pestanya dalam dari Belanda, terus juga menerima apa namanya ajakan-ajakan untuk diskusi dan kompromi gitu kan. Dan ini yang selalu masyarakat maksudnya apa namanya kelompok-kelompok syarikat Islam yang terutama di distrik-distrik itu tidak setuju gitu, karena kekecewaan ini akhirnya Cokro Aminoto tuh dia ingin apa namanya Islam tuh putihan doang gitu, jadi nggak ada tuh Islam merah gitu. Nah, akhirnya Haji Misbah dengan apa namanya sifat kolerisnya dia langsung marah tuh, dia tas gitu. Nah terus akhirnya Haji Misbah ini kena doktrin tuh dari kawan-kawan yang dari Insulinde gitu kan, terus juga berteman juga dari kalangan Semarang gitu. Nah pada akhirnya tuh Jimmy Misbah ini apa namanya terafiliasi lah pikiran-pikirannya dengan kelompok-kelompok yang lebih ekstrim gitu kan. Jadi emang Haji Misbah ini ketika melihat rakyat sengsara tuh dia sebenarnya nangis gitu kan. Wah kok rakyat kok gini, pemimpin syarikat Islam kok rasanya tuh kayak apa namanya sebagai penjilat apa namanya tuh orang-orang Belanda gitu kan. Nah ini bagaimana nih kita sebagai orang apa namanya syarikat apa namanya orang-orang terpencil di sini ya, perlawanannya apa, mengkritik kebijakan-kebijakan Cokro Aminoto gitu. Terus akhirnya ketika gerakan-gerakan itu semakin mengebom itu kan, akhirnya dibredel gitu. Nah ini juga sebenarnya Haji Misbah ini juga pernah di apa ya mengajak lah kawan-kawan dari Muhammadiyah gitu kan. Ada beberapa orang-orang Muhammadiyah pun juga ada yang mau ikut dalam aksi ini gitu. Tapi dalam apa namanya pimpinan Muhammadiyah itu tidak setuju gitu. Karena apa namanya nyawanya akan tercabut sampai akar-akarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya bisa ditarik benang merahnya, ini masih akan berlanjut sama penelitiannya Mas Aslam di surat kabar apa Mas? Saya lupa itu. Surat kabar Kabar ya itu adil, tadi Pak. ada ya surat kabar adil. Nanti itu ada muatan-muatan kiri. Nah, itu orang-orang sebelumnya tuh yang di Haji Misbah itu gitu. Jadi bisa dibilang tuh
mohon maaf ya. Jadi orang-orang Muhammadiyah pada saat itu tuh lebih mudah menerima informasi gitu. Baik itu surat kabar dari dari kanan ke kiri gitu, karena tidak membatasi diri untuk bisa belajar ke manapun gitu. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Mungkin itu Mbak Ana, jika ada feedback monggo, atau sudah cukup? Oke, luar biasa banget. Mas Rifki, terima kasih banyak ya atas jawabannya dan ilmu-ilmu barunya. Makasih. Sama-sama. Monggo bagi penanya yang lainnya, mungkin Mas Amin atau yang lainnya, monggo kan silakan jika ada hal-hal yang menarik yang ingin ditanyakan, monggo. Absen sih Mas, capek. Oke, monggo yang lainnya, mungkin siapa ini? Eh, Peserta yang lainnya mungkin siapa ini, Mbak Lutfi atau siapa ini, monggo jika ada pertanyaan kami persilakan. Atau jika tidak ada, mungkin saya izin ikut bertanya, Mas Devi. Baik. Jadi mungkin ini peserta yang lain mungkin ada pertanyaan, atau ini kalau ada mungkin saya beri kesempatan gitu. Kalau nggak ada mungkin langsung ya. Oke, mungkin saya tak langsung bertanya aja, Mas Ribu. Jadi ini kan temanya adalah tentang profetik ya, profetik dalam surat kabar Medan Muslimin. Nah, profetik itu sendiri kan sebenarnya dapat dipahami sebagai hal-hal yang bersifat kenabian atau ramalan masa depan tentang akhirat gitu ya. Pada dasarnya kan untuk itu. Nah, profetik ini sendiri itu berarti kan bisa dibilang bahasa ilmiahnya dari dari ajaran keagamaan gitulah. Nah, saya mau ingin masuk kepada hal-hal misalnya di dalam surat kabar Medan Muslimin itu sendiri ataupun surat kabar yang lainnya yang ada di era-era itu ya. Itu kira-kira sebenarnya ada nggak sih dampak dari gerakan-gerakan profetik atau gerakan-gerakan yang sifatnya itu dakwah, sebenarnya yang sifatnya itu ke arah penyebaran ajaran kenabian itu sendiri terhadap perubahan dari masyarakat. Misalnya kayak masyarakat yang sebelumnya itu dulu kan penyakitnya orang-orang Jawa itu misalnya suka mabuk, suka berjudi, berzina dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari gerakan-gerakan yang ada di dalam surat kabar Medan Muslimin itu sendiri itu ada nggak berdampak nggak ternyata sebelumnya itu masyarakat kurang baik menjadi lebih baik. Mungkin dari pengalaman Mas Livi yang meneliti tentang surat kabar Medan Muslimin ini dari pandangan profetik itu sendiri, kira-kira bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Mas Aslam. Jadi sebenarnya tuh ketika kita melihat perputaran zaman ya, terutama pada awal abad ke-20 gitu kan, kenallah mesin cetak gitu kan. Nah, sistem dakwah ini mulai berubah caranya gitu. Tapi esensinya itu sebenarnya sama gitu. Ya seperti kayak kita dakwah dalam liko, halakoh, atau hal-hal yang berkaitan dengan spiritual spiritual keagamaan gitu. Nah, ini esensinya juga ada Mas. Jadi kayak misalkan di bumi filmnya Bumi Manusia. Jadi ketika orang di situ bisa baca, nah di situ tuh orang sekitarnya akan memperhatikan Mas. Jadi kayak ada kayak woro-woro gitu Mas. Jadi kayak misalkan kayak maklumat ini adalah bla 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 gitu. Jadi kadar orang pada saat itu tuh mereka tuh lebih suka mendengarkan Mas. Jadi kayak oh gini, oh gitu, oh katanya Mas ini, oh katanya ini gitu. Jadi mereka tuh tersampaikan tuh ya. Jadi yang dapat benefitnya nggak cuma dari pembuat pembuat percetakan ini atau koran ini, tapi juga personal dari orang yang menyampaikan itu Mas gitu. Jadi sama-sama mendapatkan benefit di baik itu masyarakat ataupun pahala jariah gitu Mas. Terima kasih Mas Dwi. Jadi intinya itu ya ketika
mesin cetak itu. Jadi mungkin saya sedikit menambahi. Jadi mesin cetak itu kan sebenarnya masuk di Indonesia itu ada beberapa versi ya. Itu ada yang mengatakan tahun 1576, ada yang mengatakan tahun 1624 itu. Jadi mesin cetak itu masuk. Tapi kalau mesin cetak itu sendiri kan sebenarnya di tahun 1400, kalau nggak salah 1453 atau berapa itu. Bukan, tahun 1498 apa, pokoknya sekitar tahun 1400-an, saya agak lupa itu. John Gutenberg itu kalau nggak salah yang menemukan. Nah, setelah itu langsung mulai masuk ke Indonesia itu kan tahun sekitar 1600-an atau 1500-an 76 itu, mulai masuk yang dibawa oleh apa orang-orang misi gitu, orang-orang orang jenderik itu untuk mencetak apa naskah-naskah yang Kristen itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada di daerah-daerah, termasuk yang ada di Betawi dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian setelah itu, ketika muncul surat kabar sampai akhirnya orang pribumi itu berhasil membuat surat kabar sendiri, misalnya kayak Tirta Suryo itu ya, itu berhasil membuat surat kabar sendiri tahun 1907 itu, terus kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Islam yang lainnya. Memang ketika itu surat kabar itu menjadi apa sarana itu ya Mas Riki ya, apa menjadi sarana dakwah itu. Saya lihat baik di Adil ataupun Medan Muslimin dan lain sebagainya. Cuman dalam penelusuran saya, hal-hal itu belum diketahui apakah memang ada dampaknya kepada masyarakat yang sebelumnya itu kurang baik menjadi baik lewat surat kabar. Mungkin karena juga masyarakat kita itu kan yang bisa membaca tulis juga jumlahnya tentu tidak terlalu banyak mungkin ya. Jadi ini mungkin PR kita bersama. Mungkin begitu Mas Iwi, terima kasih atas penjelasannya tadi. Monggo bagi penanya yang lainnya, waktu dan tempat kami persilakan jika ada pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Monggo. Monggo Bung Amin. Kesel bro, kesel. Oke. Oke, mungkin jika masuk ngomong terus Ale. saling ngajar ya bro ya. Oke. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke closing statement Mas Rifki. Jadi penutupan, mungkin Mas Rifki ada kata-kata penutup yang bisa disampaikan kepada kita semua, pesan-kesannya tentang tema yang dibahas pada kesempatan kali ini. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi ini saya bacakan saja ya dari Pak Kunto ya, karena saya terinspirasi dari Pak Kunto. Jadi maklumat ini adalah suatu usaha ya untuk meningkatkan kualitas sastra Indonesia supaya sastra lebih berperan dalam masyarakat, dan beliau harap kehadiran maklumat ini memberikan sumbangan pemikiran pada teman-teman pengarang, terutama para pengarang muda. Pengarang harus berpartisipasi pada kehidupan bangsa sesuai dengan profesinya, karena bangsa Indonesia modern kita sedang mengalami krisis peradaban. Krisis peradaban itu tak mungkin diselesaikan oleh politik, sekaligus politik yang baik, apalagi politik yang jelek. Krisis itu juga bersifat global dan universal. Bagi Martin Heidegger, krisis itu disebabkan kita sudah kehilangan makna hidup. Dan tugas sastrawan yang sangat relevan dan fungsional ialah mengembangkan makna hidup pada kemanusiaan. Inilah cara bagi saya, bagi beliau, untuk mengabdi kepada Tuhan dan tanah air. Begitu. Terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya tadi yang cukup luar biasa ya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang menyempatkan hadir ya di saat momen Ramadan kali ini, di sore-sore yang sebenarnya orang itu sudah pada capek, sudah pada lelah ya. sudah pada lelah habis aktivitas seharian tadi, terus kemudian masih menyempatkan diri untuk hadir pada acara diskusi-diskusi kita, yaitu diskusi sejarah spesial Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kami selaku tim dari Memori Sejarah mengucapkan terima kasih dan kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kursuun Mas Rifki.